Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Malam telah berlalu, pagi telah tiba. Kini kita memasuki hari baru yang disediakan Tuhan. Kasih Tuhan tetap menyertai kita. Puji syukur dan terima kasih kepadanya. Firman yang kita renungkan, Kisah Para Rasul 23 ayat 23-24. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Saudaraku, hidup itu penuh kejutan, dan itu bisa terjadi dalam kehidupan secara pribadi. Hal yang tak terduga dan tak terbayangkan menjadi kenyataan. Seorang mega bintang sepak bola selain Lionel Messi adalah pemain bernama Cristiano Ronaldo. Sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Karirnya luar biasa, termasuk kekayaannya. Siapa sangka Cristiano Ronaldo berangkat dari keluarga yang penuh kesuraman. Ibunya mengungkapkan, ketika ia sedang mengandung Ronaldo, ia ingin menggugurkan kandungannya. Itu karena masalah kemiskinan. Ronaldo dibesarkan di rumah Katolik yang miskin. Hal lain, ternyata Ronaldo punya anak angkat dari Aceh bernama Martinus. Saat tsunami melanda Aceh, Martinus berusia 7 tahun, sedang bermain bola bersama teman-teman. Lalu Martinus bersama keluarganya menyelamatkan diri, menumpang mobil pick-up. Namun, ketika ombak ganas menyeret mereka ke tengah lautan, cuma Martinus yang lolos dari maut. Dia ditemukan setelah 21 hari di tengah laut, memakai kaos tim nasional Portugal. Hal itu mengundang perhatian dari para pesepak bola dunia. Ronaldo pun datang ke Aceh untuk bertemu dan langsung mengangkatnya sebagai anaknya. Saudaraku, itulah kehidupan penuh kejutan. Barangkali tidak ada yang pernah membayangkan kehidupan Ronaldo seperti sekarang ini. Dan bagi Martinus pun pasti tak pernah terbayangkan, karena kaos yang dikenakan saat musibah tsunami memperjumpakannya dengan mega bintang idolanya sebagai ayah angkatnya. Saudaraku, pengalaman hidup Rasul Paulus pun penuh dengan peristiwa tak terduga. Nyawanya berkali-kali terancam, dan berkali-kali pula tangan Tuhan yang ajaib melindunginya dengan berbagai cara yang sama sekali tak terduga. Rasul Paulus lolos nyawanya dari ancaman musuh-musuhnya. Kali ini,
Tuhan menolongnya. Dan Tuhan memakai pemimpin militer pasukan Romawi. Demi keselamatan nyawa Rasul Paulus, pemimpin militer ini mengerahkan kekuatan pasukannya. Padahal Rasul Paulus tidak punya koneksi orang penting atau kenalan pejabat militer di Kekaisaran Romawi. Juga ia tidak punya saudara atau keluarga yang menjadi prajurit Romawi. Lalu mengapa pemimpin militer itu mau dan bisa menyelamatkannya? Saudaraku, iman kita meyakini Allah melakukan cara penyelamatan yang terbaik melalui tangan pasukan militer Romawi. Saudaraku, sebagai orang Kristen, kita berkaca bahwa kita pun tidak selalu diperlakukan buruk oleh orang yang beragama berbeda. Apakah sahabat Anda di kantor, di lingkungan tempat tinggal, di tempat kerja, semuanya orang Kristen? Saya yakin tidak. Sebagai orang Kristen pasti pernah mengalami perlakuan menyenangkan justru dari sesama yang tidak seagama. Apakah itu pimpinan kita, komandan kita, rekan kerja kita, dan sebagainya? Mereka yang bijak tidak selalu satu keyakinan dan satu iman dengan kita. Bahkan dokter yang baik yang pernah merawat kita ketika kita sakit mungkin juga tidak selalu satu keyakinan. Pengalaman Ronaldo yang Katolik dengan Martunis yang Islam, demikian juga Rasul Paulus dengan pemimpin Romawi itu, memperlihatkan bahwa Tuhan bisa melahirkan kebaikan dari siapapun. Dan itu semua kiranya membuka wawasan kita, sekaligus wawasan toleran kita dengan mereka yang berbeda. Sekali lagi, bahwa Tuhan juga memakai mereka sehingga mereka berbuat baik bagi kita. Saudaraku, kepedulian, dukungan, atau simpati juga mengalir dari pihak manapun. Tuhan bisa memakai siapapun menjadi berkat buat orang Kristen. Bagaimanapun, hidup itu penuh kejutan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, pertolongan-Mu senantiasa ajaib, tak terselami, dan tak terduga. Engkau bisa memakai siapapun menyalurkan kebaikan. Kiranya pertolongan-Mu menjadi bagian dari hari yang kami nikmati hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno, Tuhan memberkati.